mulai sekarang kamu tidak perlu mengantar dan menjemput Floren, biar aku saja. Di pagi hari, Henry baru saja mengantar Floren ke bawah dan bertemu Amber yang sedang menunggu di samping mobil. Keputusan untuk menyewa 2 apartemen di seberang tampaknya sangat tepat sekarang. Tidak hanya nyaman bagi Amber untuk membantu Floren di malam hari, mulai sekarang dia juga tidak perlu mengantarnya. Hanya saja dia sedikit malu karena Floren adalah anaknya, tapi lebih terlihat seperti anak Amber. Merasa tidak nyaman di hatinya, Henry berkata, "Bagaimana kalau aku mengantar jemputmu di pagi dan sore hari?" Amber mengulurkan tangan dan menepuk Mini Wuling Rongguang di sebelahnya. "Tidak perlu, aku punya mobil." Meski mobil ini kecil, namun tetap sangat nyaman untuknya dan Floren. Floren sudah membuka pintu dan duduk, lalu Amber melambai pada Henry, naik mobil dan pergi bersama Floren. Setelah menyaksikan Mini Rongguang biru putih pergi, Henry pergi ke Tiger Wong untuk berlatih. Selama periode waktu ini, setiap kali memiliki waktu luang, Henry akan berolahraga untuk meningkatkan kekuatan fisiknya dan dengan cakra murni, fisiknya pulih dengan sangat cepat. Pada siang hari, setelah Henry selesai berolahraga dan memulihkan dirinya sendiri dengan cakra murni, dia pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lagi. Ketika laporan pemeriksaan keluar, dokter terkejut. Meskipun tubuh Henry masih lemah, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ototnya sudah mulai berkembang, fisiknya juga semakin kuat. Ini membuat dokter bertanya-tanya apakah dia telah mengambil laporan pemeriksaan yang salah sebelumnya. Jika tidak, hanya dalam beberapa hari, bagaimana bisa ada perubahan besar? Setelah makan siang, Henry latihan lagi sebentar, pergi ke sekolah Floren dan tiba sebelum pukul 3. Tadi malam, Amber mengatakan bahwa ada kelas pengganti hari ini, dia tidak mungkin melupakannya. Setelah memasuki sekolah, Henry berjalan ke ruang pelatihan, siap menunggu kedatangan para siswa. Namun, saat dia melewati kantor dekan, Markus keluar dari kantor dan menghentikannya. Markus yang baik-baik saja ketika mereka bertemu di arena pertempuran bawah tanah sebelumnya hari ini memiliki memar di wajahnya. Jelas dia telah dipukuli, bahkan kacamatanya baru saja ganti. "Apakah gaji yang kamu peroleh cukup untuk membeli kacamata baru?" Pertanyaan Henry membuat wajah Markus pucat pasi. Namun, dia tidak banyak bicara dan langsung membawa Henry ke kantor. Di kantor, ada sebuah stan pajangan kayu merah yang memajang piala, sertifikat, spanduk dan lain sebagainya. Berdiri di depan stan pajangan, Markus memperkenalkannya satu persatu. "Ini adalah sertifikat kehormatan untuk hadiah kedua dalam kompetisi yang aku menangkan ketika masih di universitas asing. Ini adalah piala yang aku menangkan di Liga Pertempuran Universitas. Ini adalah sertifikat kehormatan untuk guru luar biasa yang diberikan sekolah tahun lalu. Ini adalah spanduk ucapan terima kasih yang diberikan oleh orang tua siswa kepadaku beberapa waktu yang lalu." Markus memperkenalkan setiap item di stand pajangan satu persatu. Setelah memperkenalkan semua item, dia berkata kepada Henry, "Ini adalah penghargaanku, baik dalam maupun luar negeri. Ini hanya penghargaan yang aku dapat dari saat universitas hingga saat ini. Masih ada banyak lagi penghargaan sebelum universitas. Penghargaan ini, meskipun tidak dapat ditukar dengan uang yang banyak, sudah cukup untuk sepenuhnya membuktikan keunggulanku. Dan kamu, seorang pelatih pengganti kecil, masih mengandalkan rekomendasi Amber untuk masuk. Sebelumnya, katakan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku untuk Amber dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di depanku. Aku akan memberitahumu perbedaan kita. Aku seperti bulan yang cerah dan kamu seperti cahaya jilin, tidak bisa dibandingkan sama sekali." Markus mengatakan ini dengan cukup arogan, seolah barang-barang di stan pajangan memberinya rasa superioritas yang kuat. Pada saat ini, ada ketukan lagi di pintu dan kemudian penjaga pintu masuk dengan buku catatan merah di tangannya. "Direktur Framis, seseorang mengirimnya ke gerbang sekolah dan memintaku memberikan kepadamu." Markus mengambil buku merah dan memberi isyarat kepada penjaga pintu untuk pergi. Setelah kembali ke meja,
Markus duduk di kursi dan membuka buku merah untuk melihatnya. Lihat, sebuah surat undangan, mengundangku ke jamuan besar. Hal semacam ini benar-benar menjengkelkan, aku mendapatkannya hampir setiap hari. Sepertinya itu karena aku terlalu baik dan kupikir kamu bukanlah seseorang yang akan mendapat penderitaan seperti ini. Karena kamu adalah sampah, kamu berada di bagian bawah masyarakat, siapa yang akan mengundang sampah ke perjamuan? Markus melemparkan undangan ke samping dengan santai, terlihat sangat tidak peduli. Saat berikutnya, Markus membuka laci dan mengeluarkan amplop kuning. Oke, aku percaya bahwa di bawah perbandingan ini, kamu seharusnya memahami siapa dirimu dan kamu mungkin akan memiliki penilaian tentang nilaimu sendiri di dalam hatimu. Sedangkan aku terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi kepadamu. Amplop kuning yang menggembung itu dilemparkan oleh Markus dan mendarat di kaki Henry. Ada 4 juta di dalamnya, ambil uangnya dan keluar dari ini, jangan datang lagi. Pada saat yang sama, aku juga memperingatkanmu untuk tidak memikirkan Ember lagi, dia adalah angsa putih sepertiku, bukan sesuatu yang dapat dipikirkan oleh kodok rawa sepertimu, ambil uangnya dan pergi dari sini. Melihat benda-benda di stan pajangan kemudian pada amplop kuning di lantai, Henry bahkan tidak melihat ke Markus, dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan berjalan langsung ke pintu, dungu. Untuk barang sepotong ini, Henry bahkan tidak perlu repot-repot dengannya. Markus yang awalnya cukup arogan, langsung geram saat melihat respon Henry. Tidak bisa kalau disuruh halus ya. Oke, nanti pas kamu lari mohon-mohon sama aku, jangan kira semua akan mudah. Lihat saja, tidak peduli seberapa banyak penghargaan Direktur Framis, dia tetap akan membuat semuanya runyam, dia sudah memilih untuk ribut, tentu saja akan menunjukkan kemampuannya. Terlalu malas untuk memperhatikan Markus, bahkan tidak mau repot-repot untuk memasukkan omong kosong ini ke dalam hatinya, Henry langsung pergi ke ruang pelatihan. Pada saat ini, para siswa juga telah berbaris untuk memasuki ruang pelatihan. Wajah-wajah lembut dan imut para siswa membuat orang merasa begitu nyaman hanya dengan melihatnya, seolah mereka sendiri jauh lebih muda. Tentu saja yang paling disukai Henry adalah gadis bertubuh pendek tapi memiliki cahaya di matanya yang besar, Floren. Saat bel kelas berbunyi, Henry bertepuk tangan, memberi isyarat kepada semua siswa untuk diam dan memulai kelas. Anak-anak, nama Bapak adalah Henry Chenlong, Bapak akan menjadi pelatih pengganti kalian mulai sekarang, kalian. Saat Henry sedang memperkenalkan dirinya pada para siswa, tiba-tiba seorang gadis kecil dengan kuncir kuda mengangkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Pak Guru, bisakah kamu mematahkan tongkat dengan satu pukulan seperti master di film? Melirik ke tongkat kayu kuning dengan diameter 20 cm di sebelahnya, Henry tersenyum dan berkata, tidak, semua film itu bohong. Tentu saja dia bisa mematahkan tongkat, tapi Henry tidak mau melakukannya, karena takut para siswa akan terluka jika menirunya. Tapi para siswa jelas tidak akan mengerti kekhawatirannya. Ah, kamu sangat lemah, kalau begitu kami tidak mau belajar denganmu. Benar, master sejati bisa mematahkan tongkat kayu dengan satu pukulan, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Lebih baik aku ikut kelas di luar sekolah tempat ibuku mendaftarkanku, dia tidak bisa. Berbagai suara datang satu demi satu, mereka masih muda dan tidak bermaksud mengejek, tapi mereka secara tidak sengaja menciptakan ejekan. Henry tidak peduli dengan ejekan yang tidak disengaja ini, tapi Floren yang berdiri di barisan depan karena tubuhnya yang kecil, menundukkan kepalanya. Apakah dia malu? Henry sama sekali tidak bisa membiarkan Floren menundukkan kepalanya untuk dirinya. Jadi pada saat berikutnya, bahkan tanpa melihatnya, Henry langsung mengayunkan tinjunya yang seperti petir tanpa peringatan dan menyerang dengan cepat.